Sosok Rafael Alun, karir cemerlang ternoda ulah sang anak, kini mundur sebagai ASN. Rafael Alun kini harus mengakhiri karir cemerlangnya dengan borok. Rekam jejak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak ini ternoda akibat ulah dari sang putra Mario Dandisatrio. Padahal sebelumnya ia berhasil menapaki karir sebagai ASN dengan baik. Sosok Rafael Alun Trisambodo termasuk dalam pejabat eselon 3 dengan jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Sebelum dipromosikan ke kantor wilayah, ia sebelumnya tercatat mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Modal Asing 2 pada 2018. Pada tahun 2017, ia juga pernah menjabat posisi sangat strategis di DJP yang tugasnya memburu dan mengusut wajib pajak yang membandel bayar pajak. Jabatannya kala itu adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penaguhan Kanwil DPJ Jawa Timur 1. Dalam laporan LHKPN di Desember 2021, atau setelah diplot sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo menjadi sebesar 56,10 miliar rupiah. Apabila melihat penghasilannya, gaji pokok Rafael Alun Trisambodo sebagai PNS pajak berkisar paling kecil sekitar 3 juta rupiah dan paling besar sekitar 5.900.000 rupiah, sesuai dengan masa kerja golongan MKG yang diatur PP nomor 15 tahun 2019. Penghasilan terbesar sebagai PNS justru berasal dari tunjangan kinerja yang merujuk pada PP nomor 37 tahun 2015. Jika merujuk pada jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian atau Kabak, maka masuk dalam golongan eselon 3. Tunjangan kinerja yang didapatkan berkisar paling rendah 37,21 juta, hingga tertinggi 46,47 juta per bulan. Perjalanan karirnya kini terhenti lantaran sang anak tersandung kasus. Mario Sani menjadi tersangka penganiayaan terhadap pemuda berinisial D di sebuah gang di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU dan mengalami koma. Kisah ini pun viral di media sosial. Aksi penganiayaan dilakukan Mario Dandisatrio ini bermula saat mantan pacar David berinisial A mengadu ke Mario jika dirinya mendapat perlakuan kurang baik. Mendengar hal tersebut, Mario pun naik pitam dan langsung mendatangi David yang saat itu sedang berada di rumah tempatnya di daerah Pesanggerahan. Kemudian tersangka berdebat dan berujung pada penganiayaan terhadap David. Setelah kasusnya viral, gaya hidup mewah Mario Dandisatrio juga jadi perhatian publik. Ia kerap mengunggah aktivitas di media sosial dengan menunggangi motor gede, Harley Davidson hingga mobil Jeep Rubicon. Mobil Jeep mewah yang harganya berkisar 1,5 miliar rupiah tunggangan Mario Dandisatrio itu juga belakangan diketahui menggunakan nomor plat palsu. Pajak kendaraan juga belum dibayar. Gaya hidup mewah pejabat Ditjen Pajak ini bahkan menjadi atensi khusus Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Sri Mulyani mengecam keras gaya hidup mewah yang dipertontonkan ke publik oleh keluarga jajaran Kementerian Keuangan. Menurutnya, gaya hidup hedon yang dipamerkan PNS DJP maupun keluarganya bisa menciptakan reputasi negatif terhadap upaya pemerintah yang terus berupaya mengenjot penerimaan pajak.